Pembalap Yamaha Factory Racing ini melintasi garis finish di urutan ke-13 di Silverstone, terpaut lebih dari 16 detik dari sang pemenang Marco Bezzecchi dan 9 detik dari M1 yang dipimpin oleh Jack Miller P7. Rekan setim pembalap Spanyol Fabio Quartararo memimpin sepanjang balapan. Dengan bayangan kemenangan di benaknya hingga perangkat pengatur ketinggian belakangnya rusak pada lap ke-13 yang memaksanya untuk menyerah. Bagi Alex Rins, balapan itu tidak sebanding. Dia kehilangan banyak posisi dan tidak pernah berada dalam kondisi untuk memperebutkan posisi teratas. Hal ini karena Rins hampir melindas Pecco Bagnaia. Diketahui memang Bagnaia terjatuh, jaraknya sangat dekat dengan Rins. Hal ini pun membuat Rins sangat ketakutan. Setelah start kedua pada balapan minggu di Silverstone, Bagnaia melebar di lap ketiga yang membuatnya turun ke urutan ke-10. Dari sana ke urutan ke-13 tidak mampu mengendalikan bagian depan Ducati dengan ban medium. Di lap keempat balapan ia terjatuh di tikungan ke-7 tepat di depan Rins yang menghindar. Selain itu Rins tidak bisa memanaskan ban. Berbeda dengan Quartararo dan Miller dengan motor yang sama yang sangat cepat di awal, Rins pun heran kenapa tidak bisa melakukannya. Juara dunia MotoGP bertahan Jorge Martin secara resmi mengonfirmasi niatnya untuk meninggalkan Aprilia pada akhir musim 2025. Pernyataan ini menyusul berbagai laporan mengejutkan yang muncul setelah Grand Prix Prancis, yang menyebutkan Martin berupaya mengaktifkan klausul performa dalam kontraknya. Klausul tersebut memberinya hak untuk menentukan masa depannya jika Aprilia tidak mencapai target tertentu di kejuaraan setelah 6 putaran awal. Meskipun Martin dilaporkan bersedia memperpanjang tenggat ini, apalagi mengingat ia banyak absen musim ini karena cedera. Sebelumnya, menjelang GP Inggris, Aprilia telah merilis pernyataan yang menepis kemungkinan Martin memutus kontrak. Sementara itu, Honda disebut-sebut sebagai tujuan potensial Martin. Kemenangan Aprilia baru-baru ini di Silverstone melalui Marco Bezzecchi sempat dianggap sebagai pesan bagi Martin mengenai kapabilitas motor RSGP. Namun Martin akhirnya memecah keheningannya melalui pernyataan panjang di media sosial. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melanggar kontrak. Hak untuk memutuskan masa depannya untuk 2026 jika kondisi tertentu tidak terpenuhi merupakan syarat esensial yang ia ajukan dan disepakati saat menandatangani kontrak dengan Aprilia. Keputusan awalnya untuk berganti pabrikan memang didasari keinginan untuk menguji motor dan memahami tim sebelum berkomitmen jangka panjang, sehingga klausul tersebut disertakan. Kini, menghadapi tenggat waktu yang ditetapkan kontrak, Martin memutuskan untuk menggunakan haknya tersebut. Ia menekankan bahwa tindakannya selalu dilakukan dengan hormat dan jelas, semata-mata untuk mengendalikan masa depan profesionalnya. Meskipun cedera yang dialaminya tidak secara langsung memengaruhi isi perjanjian, hal itu telah memengaruhi fase pengambilan keputusan ini. Oleh karena itu, ia mengaku selalu terbuka berdialog dengan Aprilia untuk memperpanjang periode keputusan hingga beberapa balapan setelah ia kembali berkompetisi, dengan tujuan memberi kesempatan kedua bagi kedua belah pihak. Martin menyatakan selalu jujur kepada Aprilia dan menghargai motor, tim, serta upaya seluruh proyek. Permintaan utamanya adalah agar keinginannya dan semangat dari kesepakatan awal mereka dihormati oleh Aprilia. Ia menegaskan tidak ada konflik atau celaan, melainkan hanya keinginan untuk menatap masa depan dengan jelas setelah melalui masa sulit dan cedera serius, seraya terus memberikan yang terbaik. Aprilia sendiri belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Martin ini, yang terkesan berbeda dengan sikap pabrikan tersebut sebelumnya. Konflik yang memanas antara Jorge Martin dan Aprilia menjadi topik hangat di akhir pekan Grand Prix Inggris di Silverstone. Namun sementara kisah itu terus mendominasi berita utama dan menimbulkan spekulasi di seluruh pedok MotoGP, alur cerita lain mungkin akan segera menarik perhatian. Dilihat dari apa yang terjadi di Silverstone, baik di lintasan maupun di ruang pers, Acosta dan KTM bisa menjadi berita utama berikutnya. Meskipun ketegangan antara pembalap dan pabrikan belum mereda, perubahan nada bicara Acosta baru-baru ini menunjukkan dengan kuat bahwa awan badai mulai terbentuk. Acosta finish pada MotoGP Inggris di urutan ke-6.
Ini merupakan hasil terbaik keduanya pada balapan utama musim ini. Di Silverstone, selisih dengan pemenang balapan Marco Bezzecchi hanya 7 detik. Acosta telah mencapai kecepatan tertingginya. Namun balapan itu juga disertai peringatan, khususnya fakta bahwa tidak satupun dari 6 pembalap Ducati memilih ban depan lunak lebih baik daripada yang dipilih Acosta. Juara dunia 2 kali di Moto3 dan Moto2 itu meninggalkan balapan tersebut dengan menyuarakan rasa frustasinya dengan RC16. Menurutnya, RC16 tidak memiliki cengkraman seperti yang lain. Acosta pun sempat iri dengan Yamaha yang sampai membawa sasis baru sehingga bisa meraih pole position dan punya kesempatan besar memenangi balapan. Di luar kritikan itu, pernyataan selanjutnya mulai terdengar tidak seperti keluhan, melainkan lebih seperti peringatan terselubung. Acosta menyatakan tidak menerima situasi ini dan sudah tidak punya kesabaran. Karena menurutnya kesempatan hanya datang sekali dan tidak akan menunggu selamanya untuk menjadi juara dunia. Acosta mengaku butuh bantuan besar dari pabrikan KTM. KTM telah dalam mode pemadaman kebakaran selama berbulan-bulan, menghadapi satu krisis demi krisis sampai sekarang terasa seperti seluruh operasinya sedang dikepung. Hingga minggu lalu kelangsungan hidup finansial perusahaan itu masih belum pasti. Suntikan dana sebesar 600 juta euro dari Bajaj, salah satu pemegang saham terbesar grup tersebut bersama mantan CEO Stefan Pierer telah memberi sedikit waktu. Tetapi masih harus dilihat berapa banyak modal itu yang akan mengalir ke divisi MotoGP KTM. Konglomerat India itu bahkan mempertimbangkan untuk menarik diri dari kejuaraan sama sekali dalam beberapa minggu terakhir. Bagi Acosta, tentu saja sekedar bertahannya program itu saja tidaklah cukup. Ia menginginkan apa yang dijanjikan kepadanya, peralatan untuk bertarung di garis depan. Itulah yang tidak dapat ditawarkan KTM saat ini. Seperti Aprilia, mereka berpegang teguh pada ketentuan kontrak yang ada dengan pembalap bintang. Luca Marini mengalami kecelakaan hebat pada hari kedua pengujian di sirkuit Suzuka. Dalam keterangan resmi Honda HRC, adik Valentino Rossi itu didiagnosa mengalami cedera di lebih dari 1 titik. Marini mengalami dislokasi sendi panggul sebelah kiri, cedera ligamen lutut kiri, retak tulang dada dan tulang selangkah kiri, serta pneumotoraks di sebelah kanan. Pneumotoraks merupakan kondisi paru-paru kempes karena udara masuk ke ruang antara paru-paru dan dinding dada. Sederhananya, cedera ini menimbulkan sensasi sesak napas dan memerlukan perawatan intensif dalam waktu yang lama. Pneumotoraks sama dengan cedera yang membuat Jorge Martin menjalani rawat inap selama seminggu setelah insiden di balapan GP Qatar bulan lalu. Marini dilarikan ke rumah sakit setempat untuk menstabilkan kondisinya. Dia akan dirawat di Jepang sampai dinyatakan fit untuk bepergian. Sialnya, kecelakaan ini tidak dialami Marini saat menguji motor Honda RC21 Triumph yang dipakai pabrikan sayap emas di MotoGP. Marini mengaspal dengan motor CBR 1000 RR Aspio untuk ajang balap ketahanan Suzuka 8 Hours. Penampilan Marini di Suzuka 8 Hours sebenarnya belum dapat dipastikan. Seperti penuturannya di sela-sela GP Inggris pekan lalu, dilansir dari gp1.com. Di sisi lain, kecelakaan hebat yang dialami Marini dalam tes ajang balap lain terlihat ironis jika melihat rekam jejaknya di MotoGP. Marini menjadi pembalap Honda yang paling sedikit gagal finish dalam 2 musim terakhir. Meski gagal juara dunia pada 2024, Bagnaia sukses menyabet 11 kemenangan. Bukti bahwa ia merupakan rider yang superior di Ducati. Namun tahun ini ia seolah kehilangan tajinya di atas Desmos edisi GP25 dan bahkan kerap diasapi oleh tandem anyarnya di Ducati Lenovo tim Marc Marquez. Dalam 2 seri terakhir, Bagnaia bahkan puasa podium. Ia gagal meraih poin dalam 2 balapan di seri Prancis. Ia juga sekedar finish ke-6 di sprint race seri Inggris sebelum gagal finish di balapan utama. Ia pun tak segan-segan mengkritik Ducati karena GP25 tak lagi sesuai dengan gayanya. Sebagai catatan, kontrak Bagnaia dengan Ducati baru akan habis pada akhir 2026 mendatang.
Tetapi bukan berarti masa depan rider Italia itu lepas dari tanda tanya. Sky Sport Italia pun mengabarkan bahwa Bagnaia berada dalam daftar pembalap incaran Yamaha. Meski begitu, Bagnaia sudah menegaskan tak semestinya para pembalap dan tim-tim MotoGP membiasakan tren putus kontrak lebih awal. Hal ini ia sampaikan di Silverstone ketika mengkritik keras keinginan Jorge Martin hengkang dari Aprilia Racing akhir musim ini meski terikat kontrak 2 tahun. Bagnaia menyatakan bahwa ia tak punya niatan untuk pergi dari Ducati lebih awal dari durasi kontraknya, tak peduli betapa sulit situasi yang ia hadapi.